Halo semuanya, assalamualaikum, selamat pagi, selamat jumpa lagi di channel aku Sri Kasimin. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang berpuasa ya. Semoga puasa kita lancar dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kemenangan nanti. Nah, hari ini aku mau buat menu buka puasa yang menunya yang sederhana aja ya, karena kalau puasa nih kadang-kadang kurang selera makan gitu ya. Jadi ini aku mau buat ini ya Bun, mau buat ayam bakar kemiri. Jadi bumbunya itu tadi kemiri, ketumbar, jinten, kunyit, jahe. Nah semua itu disangrai ya Bun supaya harum gitu. Nah setelah disangrai kita blender dengan cabai, bawang merah, bawang putih. Nah semua itu kita blender, baru kita tumis ya. Kita tumisnya tanpa minyak dulu ya Bun, seperti biasa supaya menghilangkan rasa langu ya gitu. Tapi ini nggak langu Bunda karena itu disangrai dulu, jadi baunya itu khas gitu ya, harum gitu Bunda. Nah setelah kita tumis, kita tambahkan air, kemudian kita tambahkan juga tadi gula merah sama asam jawa gitu sedikit aja, gula garam ya kan. Udah itu kita ratakan gini ya, kita aduk, terus kemudian kita biarkan sampai airnya menyusut atau mengering ya Bun. Nah ini kita aduk dulu supaya dia merata ya Bunda. Nah ini kemudian, nah ini udah mengering, udah susut ya. Nah ini kita matikan dan inilah hasilnya. Nah sekarang aku mau buat teman ya, pelengkapnya itu sambal terasi ya. Seperti biasa sambal terasi itu sambal kesukaan aku dan keluargaku. Nah ini aku buat sambal terasi biasa lah ya, bawang merah sama cabai aja itu, terus aku giling, tambah garam, tambah gula, tambah terasi, terus kemudian tambah tomat, yang kesemuanya itu aku goreng Bunda. Nah setelah ini nggak perlu halus-halus sih nguleknya gitu kan Bun, jadi nggak usah pakai blender gitu. Aku kalau buat sambal belacan ya, sambal terasi ini nggak kuulek pakai harus pakai cobekan gini ya, nggak pakai blender. Nah ini setelah lumayan halus ya, kasar-kasar gitu, aku siram sama minyak panas yang bekas goreng terasi tadi. Pokoknya rasanya ya endul ya menurut aku ya Bunda. Nah ini sekarang udah siap sambelnya. Nah lanjut, sekarang aku mau bakar si ayam tadi ya Bun. Nah ini aku bakar pakai teflon aja Bun, jadi nggak berasap gitu. Soalnya rumahku ini nggak ada pintu dapurnya gitu Bun, jadi pintu lalu lalangnya itu ke depan gitu, karena yang di belakang ini udah tanah-tanah orang gitu, rumah-rumah orang gitu, jadi nggak ada pintu di belakang rumah ini, nggak ada gitu Bunda. Jadi aku nggak perlu, kalau mau bakar-bakar apa gitu pasti aku di depan gitu ya, ke depan. Jadi ini aku males, jadi terpaksa aku pakai teflon aja ya. Udah nggak apa-apa, nggak banyak asapnya juga ya kan. Nah setelah aku balik-balik gitu, terus aku tambah lagi nih atasnya bumbu-bumbunya gitu supaya lebih lebih terbalut gitu ayam-ayamnya. Jadi Bun, aku nggak perlu kasih kecap ya gitu, karena kan udah manis, udah ada gula merahnya tadi ya. Terus ada rasa asam-asamnya gitu kan. Jadi dia pokoknya rasanya khas ya, memang ada manis-manis gurihnya gitu. Nah sekarang udah siap, itu ada anakku tadi, karena aku nanti mau buat kue persiapan untuk lebaran. Jadi anakku aku suruh bantuin gitu ya, karena kalau aku sendiri nggak sanggup ya Bun, capek. Nah ini masakannya udah siap, aku letakkan di sini ya Bun. Inilah santapan berbuka puasa. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan ya. Tinggal menunggu saatnya kapan berbuka puasa. Inilah ya menunya, sederhana aja. Tadi itu ayam bakar lengkap dengan lalapannya. Nah sekarang lanjut ya Bun, aku mau buat kue. Ini kue nastar ya. Nah ini bumbu inilah ya, bahannya sederhana aja sih aku ini, ala-ala aku. 1 kilo mentega ya, aku pakai Blue Band di sini. Kemudian aku kasih Wisman 100 gram.
Kemudian telurnya 5 butir, tepung gulanya atau icing sugar itu 200 gram atau 2 ons. Nah, semua satu bungkus maizena. Nah, semua ini aku tadi udah aku haluskan lah gitu ya. Aku cairkan lah si mentega tadi pakai mixer sebentar aja gitu, nggak terlalu lama ya karena nanti mengembang hasil kuihnya. Nah, sekarang aku aduk semua tepungnya. Ini tepung maizenanya dan tepung terigunya. Tepung terigunya ini aku pakai 1,5 kilo Bunda. Jadi aku pakai tepung terigu kunci biru yang sebelumnya sudah aku sangrai. Nah, ini aku aduk terus. Nah, ini udah sampai, nanti aduk terus ya Bun sampai dia kalis, tapi nggak usah keras-keras karena kalau kita aduk sampai sampai terlalu kuat gitu nanti dia adonannya akan mengembang hasil kuihnya. Nah, seperti ini ya Bunda hasilnya. Nah, sekarang kita cetak dulu. Yuk kita cetak kuihnya. Ini aku cetaknya pakai cetakan semprit aja ya supaya cepet gitu Bun. Jadi udah itu aku gulung sesuai selera aja ya Bun. Nah, aku gulung dan kalau kepanjangan ya aku potong gitu. Nah, posisi cetaknya itu yang bergerigi itu di bawah ya Bunda. Nah, ini dia hasilnya, nanti anakku yang biar ngoles-ngolesnya gitu. Nah, ini lumayan ya, jadinya banyak sampai 3,5 kilo hasilnya ini Bunda kalau udah masak gitu. Nah, ini dia kayak gitu digulung. Jadi kalau pakai yang bentuk-bentuk gimana itu biasanya sih aku cetak dengan tangan gitu ya. Tapi lama Bunda males ya menghabiskan waktu, jadi aku pakai yang kayak gini aja gitu. Nah, ini dia. Ini anakku yang bantu ngoles-ngoles lah ya. Alhamdulillah anakku bisa bantu. Kalau enggak aku aduh ribet ya. Kalau namanya mau hari raya itu memang kayak gitu ya Bun. Kita repot ya, tapi ya memang harus gitulah seninya bulan Ramadan mau menyambut lebaran ini ya kan Bunda. Jadi kalau kami itu beli nggak kayaknya berat di ongkos lah Bun, karena ini aja jadinya 3,5 kilo itu masih kurang Bunda untuk ukuran keluarga kami gitu. Karena kami itu keluarga besar, aku dan Pak suami itu anak tertua gitu kan. Jadi sepupu-sepupu keponakanku itu banyak. Jadi kalau lebaran itu rumahku tuh rame gitu. Sampai lebaran berapa hari gitu masih ada kunjungan keluarga yang jauh-jauh gitu. Jadi itu dalam keluarga itu aku memang selain udah tua memang aku dituakan gitu. Jadinya ya kayak gitulah menyambut saudara-saudaraku ya. Jadi momen lebaran itu buat aku momen yang paling indah lah ya. Cuman satu yang buat gak indah itu kedua orang tua aku itu udah gak ada. Itu yang membuat suasana lebaran itu menjadi haru biru gitu ya Bunda. Aduh jadi milu. Nah, ini dia lanjut ke pembahasan kue tadi ya Bun. Ini aku cetak-cetak, aku udah susun di loyang. Sekarang aku bakar ya Bun. Aku pakai oven tangkring aja. Memang ada sih oven itu, oven listrik, tapi aku lebih suka pakai oven tangkring ya Bun, karena itu kan biasa 3 ruangnya. Kalau itu kan cuma 1 gitu Bunda. Nah, inilah hasilnya Bun, jadinya 3,5 kilo ya Bunda. Nah, demikian, terima kasih buat teman-teman sekalian, semoga bermanfaat dan senang dengan video aku ya. Selamat menjalankan puasa, selamat menyambut lebaran, selamat beraktivitas juga buat kue lebarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next my video.